Pagi itu, matahari baru saja menampakkan sinarnya di sela-sela dedaunan yang masih basah oleh embun. Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, seorang pria bernama Harry sedang mempersiapkan diri untuk berangkat kerja. Ia mengenakan kemeja putih yang sudah mulai memudar warnanya, celana panjang yang sedikit kusut, dan sepatu hitam yang bagian solnya mulai aus. Di dapur sempit yang hanya cukup untuk satu orang berdiri, ibunya sedang menyiapkan sarapan sederhana, nasi, tempe goreng, dan sambal terasi. "Sarapan dulu, Le," kata ibunya dengan suara parau. "Iya, Bu." "Terima kasih," jawab Harry sembari tersenyum. Ia duduk di kursi rotan yang sudah agak reot. Sambil makan, pikirannya melayang ke tempat kerja. Hari ini, ia harus berangkat lebih awal karena ada barang yang harus diantar ke pelanggan di pusat kota. Harry bekerja sebagai kurir sekaligus kuli angkut di sebuah toko material bangunan milik temannya. Meski gajinya tidak seberapa, ia tetap menjalaninya dengan penuh tanggung jawab. Setelah sarapan, Harry berpamitan pada ibunya. Ia mengayuh sepeda tuanya yang sudah berkarat menuju jalan besar. Di sepanjang jalan, ia menyapa tetangga-tetangganya dengan ramah. Semua orang mengenal Harry sebagai pemuda sopan dan pekerja keras. Meski hidupnya serba kekurangan, ia tak pernah mengeluh. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Putri sedang duduk di ruang makan rumah besar milik orang tuanya. Ia mengenakan gaun tidur satin berwarna merah muda, rambutnya tergerai, wajahnya cantik dan terawat. Di depannya terhidang sarapan lengkap, roti panggang, telur setengah matang, jus jeruk, dan buah-buahan segar. "Putri, nanti sore kita ke butik ya. Ibu mau lihat koleksi baru," kata ibunya, Bu Ratna, seorang wanita parubaya yang penampilannya selalu modis dan mewah. "Oke, Bu. Tapi jam 4 ya, aku ada kelas make up dulu di Salon Bak Intan." Ayah Putri hanya duduk diam di ujung meja, membaca koran dan sesekali menyeruput kopi. Ia jarang berbicara, apalagi jika istrinya sudah mulai bicara tentang belanja atau gaya hidup mewah. Putri tumbuh dalam lingkungan yang penuh kemewahan. Ia anak tunggal, selalu mendapat apa yang diinginkannya sejak kecil. Pendidikan tinggi, barang-barang bermerek, bahkan mobil pribadi sudah dimilikinya sejak usia muda. Ia tidak pernah tahu rasanya kesulitan hidup. Pertemuan Harry dan Putri terjadi secara tidak sengaja di sebuah acara bakti sosial di kampus tempat Putri kuliah. Saat itu, Harry menjadi relawan pengangkut logistik, sedangkan Putri hadir sebagai panitia kehormatan karena orang tuanya menjadi donatur utama. Mereka bertemu saat Harry tanpa sengaja menjatuhkan dus berisi mie instan dan Putri ikut membantunya. "Hati-hati dong, Mas. Ini barang bantuan, kalau rusak gimana?" ujar Putri setengah kesal. "Maaf, Mbak. Tangan saya licin, keringetan." Putri menatap Harry dengan alis terangkat. Ia sempat ingin berlalu, tapi matanya menangkap tatapan Harry yang tulus dan polos. Entah kenapa, ada sesuatu yang membuatnya tidak jadi marah. Hari itu berakhir biasa saja, namun Harry tak bisa melupakan senyum tipis Putri saat mereka berpisah. Sejak itu, Harry mulai mencari tahu tentang Putri. Ia datang ke acara-acara kampus, mencoba menjadi relawan lagi hanya untuk bisa melihat gadis itu. Awalnya, hanya sekadar rasa kagum. Tapi perlahan berubah menjadi rasa suka yang dalam. Anehnya, Putri mulai memperhatikan Harry. Mungkin karena melihat keseriusan dan kerja kerasnya. Di tengah lingkungan penuh laki-laki pamer harta, Harry adalah sosok langka yang tulus dan sederhana. Mereka mulai saling sapa, lalu ngobrol ringan. Hingga akhirnya, mereka bertukar nomor ponsel. Hubungan mereka berkembang pelan tapi pasti. Harry tak pernah berani mengajak Putri jalan-jalan ke mall atau tempat mewah. Ia lebih sering mengajak ke taman atau warung kopi sederhana di pinggir jalan. Putri awalnya merasa janggal, tapi lama-lama ia menikmati kebersamaan itu. Harry selalu membuatnya tertawa, selalu mendengarkannya, dan tidak pernah menuntut. Setelah hampir setahun dekat, Harry memberanikan diri melamar Putri. Ia datang ke rumah Putri bersama ibunya dengan niat baik dan hati penuh harap. Namun sambutan yang mereka terima jauh dari hangat. "Mau ngapain kalian ke sini?" tanya Bu Ratna tajam. "Saya ingin melamar Putri, Bu. Saya serius mencintai anak ibu dan ingin menikahinya," kata Harry mantap. Bu Ratna tertawa sinis. "Kamu kerja apa? Penghasilan berapa?"
Kamu pikir anak saya pantas hidup susah dengan kamu? Putri yang mendengar itu hanya tertunduk. Ia tidak menyela, tidak membela Harry. Tapi ia juga tidak menolak. Akhirnya, Bu Ratna membuat kesepakatan, jika Harry ingin menikahi Putri, maka mereka harus tinggal di rumahnya, agar Putri tidak hidup di tempat tidak layak. Harry setuju. Demi cintanya, ia rela. Mereka pun menikah dalam acara sederhana, meski keluarga Putri mengundang banyak tamu dan memamerkan kemewahan. Harry dan ibunya hanya menjadi pelengkap dalam pesta yang lebih mirip pamer status. Awal pernikahan, Harry berusaha menyesuaikan diri. Ia bangun pagi-pagi, membantu pekerjaan rumah, dan tetap bekerja keras. Tapi sejak hari pertama tinggal di rumah itu, ia sudah merasa seperti orang asing. Segala tindakannya diawasi. Segala keputusannya dikritik. Ia tidak pernah benar di mata mertua. Kalau belanja, kamu nggak bisa hemat dikit? Harry itu cuma kuli, bukan direktur, kata Bu Ratna pada Putri. Ya udah, nanti aku beli pakai uangku aja, jawab Putri kesal. Kamu tuh harus sadar, kamu udah nggak sendiri. Hidupmu sekarang ditanggung laki-laki. Tapi kalau laki-lakinya nggak becus, ya kamu harus pintar-pintar. Hari demi hari, Harry merasa seperti hidup dalam kandang emas. Ia menikahi wanita impiannya, tapi kehilangan harga dirinya. Ia tidak bisa mengambil keputusan, tidak bisa membanggakan apapun. Bahkan kehadirannya sering dianggap beban. Tiap malam, ia duduk sendiri di teras, memandang langit, memikirkan masa depannya. Ia tidak ingin menyerah, tapi ia juga mulai merasakan luka yang perlahan mengikis semangatnya. Putri yang dulu lembut, kini menjadi keras dan sering memaki. Mas, kamu tuh bisa nggak sih kerja yang bener? Masa segini terus gajinya? Temen-temenku aja udah pada naik jabatan. Aku malu tahu nggak sih? Aku udah coba, Put. Aku nggak punya ijazah tinggi kayak temen-temen kamu. Tapi aku kerja keras, aku tanggung jawab. Tanggung jawab nggak cukup, Mas. Aku butuh hidup layak. Malam itu, Harry tidur dengan mata basah. Ia memeluk bantal seolah sedang memeluk harapan yang perlahan menjauh. Tapi ia belum menyerah. Tidak malam itu. Belum saatnya. Pagi itu mendung menggantung di langit, awan kelabu seolah mencerminkan suasana hati Harry. Ia duduk termenung di ujung ranjang, menatap dinding kamar dengan pandangan kosong. Sudah hampir 1 tahun ia menjadi suami dari Putri, namun kebahagiaan yang dulu dibayangkannya perlahan memudar, digantikan oleh tekanan dan rasa rendah diri yang menumpuk hari demi hari. Harry bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia kini menerima kerja tambahan sebagai kuli panggul di pasar induk setiap subuh, sebelum melanjutkan pekerjaannya di toko material. Ia pulang menjelang maghrib dengan tubuh penuh keringat dan bau debu, namun bukannya mendapat senyum hangat atau sambutan manis, ia justru disambut keluhan dan kritik. Mas, baju kamu itu tolong dicuci sendiri ya. Aku nggak sempat, kata Putri sambil lalu, matanya tak lepas dari layar ponsel. Ih, Put. Harry menjawab pelan, menahan lelah. Di rumah besar itu, Harry merasa seperti tamu yang tidak diundang. Ia tidak memiliki ruang pribadi, segala aktivitasnya berada di bawah pengawasan mertuanya. Bahkan keputusan kecil seperti membeli sabun mandi pun harus melalui persetujuan Putri atau ibunya. Bu Ratna semakin sering mencela. Lihat tuh, sepatu kamu bolong. Gimana orang gak malu punya menantu kayak kamu? Putri bisa dapat pria mapan, tapi malah milih kamu. Ucapan itu menusuk hati Harry, namun ia hanya menunduk. Ia tak ingin berdebat, tak ingin memperkeruh suasana. Dalam hatinya, ia percaya bahwa suatu saat semua akan berubah. Ia hanya perlu sabar dan terus berusaha. Namun, tekanan demi tekanan membuat hubungan mereka retak. Putri semakin dingin, semakin sering membandingkan Harry dengan teman-teman suaminya yang sukses. Ia mulai keluar malam lebih sering, dengan alasan pertemuan komunitas atau acara salon. Harry tahu, ia tidak bisa melarang. Ia merasa tak punya kuasa. Sampai suatu malam, Harry pulang lebih awal dari biasanya. Ia ingin memberi kejutan, membawakan martabak kesukaan Putri. Namun saat masuk rumah, suasana sepi. Ia naik ke lantai 2, membuka pintu kamar, dan melihat Putri berbicara di video call dengan seorang pria. Suaranya lembut, manja,
Tidak seperti saat bicara dengannya. Iya, aku juga kangen. Kamu jangan lupa kirim ya. Minggu depan aku butuh buat ganti HP. Harry nggak ngerti soal beginian. Harry terpaku. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak masuk, tidak menyela. Ia mundur perlahan dan kembali turun, duduk di ruang tamu dalam diam. Malam itu, ia tidak tidur. Ia hanya duduk, memikirkan apa yang sebenarnya ia perjuangkan selama ini. Cinta yang ia bela, rumah tangga yang ia jaga, semuanya terasa sia-sia. Namun ia belum mau mengambil keputusan. Tidak sebelum ia yakin. Hari-hari berikutnya, Harry berubah. Ia mulai mengurangi jam kerja di toko material dan mulai menyibukkan diri dengan kegiatan baru, membuat tempe. Awalnya, hanya eksperimen kecil di dapur rumah ibunya. Ia membeli kedelai, mempelajari proses fermentasi dari internet, dan mencoba berulang kali hingga menemukan formula yang pas. Tempe buatannya mulai ia jual ke tetangga. Lalu ke warung. Tak disangka, banyak yang menyukai rasanya. Harry lalu menyisihkan gaji untuk membeli alat produksi sederhana. Ia mulai bangun pukul 3 pagi, membuat tempe, lalu mengantar sendiri ke pasar sebelum ke toko. Suatu pagi, Bu Ratna melihat Harry membawa ember besar dari rumah. Ia mendekat dan mencium bau khas kedelai fermentasi. "Kamu ngapain bawa-bawa tempe ke sini?" "Malu-maluin aja." "Maaf, Bu. Ini pesanan dari langganan saya." "Langganan? Astaga, hidupmu kok makin mundur, Harry. Mending keluar dari rumah ini daripada bawa-bawa tempe kayak gembel." Putri yang mendengar itu hanya mendengus. "Mas, aku udah bilang kan, bisnis beginian tuh nggak ada masa depan. Kamu tuh harus cari kerja kantoran, bukan mainan kayak gini." "Aku cuma mencoba, Put. Aku nggak bisa ngandelin toko material terus. Aku mau punya usaha sendiri." "Usaha sendiri? Pakai modal dari mana? Kamu itu nggak realistis." Konflik memuncak saat Putri mengetahui bahwa Harry menggunakan sebagian uang tabungan pernikahan mereka untuk membeli alat produksi tempe. Putri marah besar. Ia merasa dikhianati, meski uang itu selama ini juga tidak digunakan olehnya. "Aku mau cerai. Aku udah capek sama kamu." "Nggak ada masa depan?" teriak Putri suatu malam. Harry tidak menjawab. Ia hanya menatap Putri dalam-dalam. Matanya lelah, tapi ada nyala yang belum padam. "Kalau itu yang kamu mau, aku akan pergi. Tapi ingat, Put, suatu hari kamu akan lihat aku berdiri di tempat yang tidak akan pernah kamu sangka." Keesokan harinya, Harry keluar dari rumah itu. Ia kembali ke rumah ibunya, membawa sisa pakaian dan peralatan tempenya. Air mata ibunya mengalir saat melihat putranya pulang dengan luka yang tak terlihat di tubuh, tapi dalam di hati. "Leh, kamu kuat, ya? Ibu percaya, kamu pasti bisa?" Harry mengangguk. Ia mulai dari nol. Ia memperluas jaringan penjualannya, mencari pasar baru, mengikuti pelatihan wirausaha dari dinas kota, dan mulai mempromosikan produknya lewat media sosial. Usahanya mulai dilirik. Beberapa rumah makan besar mulai memesan tempe darinya secara rutin. Ia menggandeng teman-teman lamanya untuk membantu produksi. Dalam 1 tahun, usahanya tumbuh pesat. Harry membuka rumah produksi sendiri dan memberi nama Tempe Harry Jaya. Namun, di balik semua itu, Harry tidak pernah lupa pada rasa sakit yang membentuknya. Ia tidak ingin membalas dengan dendam, tapi ia ingin menunjukkan bahwa dirinya bukan pria lemah seperti yang dikira. Dan saat hari itu tiba, ia akan berdiri tegak di hadapan mereka yang pernah meremehkan. Tapi belum sekarang. Perjalanannya baru dimulai. Pagi itu udara terasa lebih segar dari biasanya. Harry berdiri di depan rumah ibunya, memandangi langit yang cerah dengan sinar mentari yang hangat. Sudah hampir 2 tahun sejak ia meninggalkan rumah Putri, dan hidupnya perlahan mulai berubah. Meski tak mudah, Harry merasa langkah-langkah kecil yang ia ambil kini mulai memperlihatkan hasil. Setiap hari ia bangun pukul 3 pagi. Ia membersihkan ruang produksi tempe di belakang rumah, menyiapkan kedelai yang sudah direndam semalaman, mengukusnya, mencampurkan ragi, dan membungkus satu persatu dengan plastik bersih. Setelah itu, ia mulai mengantarkan tempe ke warung dan rumah makan pelanggan tetapnya. Jumlah pesanan terus bertambah,
dan ia bahkan sudah menyewa 2 pekerja tambahan untuk membantunya. Namun bukan hanya usaha tempenya yang berkembang. Harry juga mulai dikenal di komunitas UMKM lokal. Ia kerap diundang untuk membagikan kisahnya dalam seminar kecil dan pelatihan wirausaha. Dari sana, ia belajar tentang manajemen usaha, pemasaran digital, dan memperluas relasi bisnis. Suatu siang, saat sedang mengemas tempe untuk dikirim ke sebuah restoran Padang baru, ponsel Harry berdering. Nama di layar membuatnya mengernyit, "Putri." Ia sempat ragu menjawab, tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. "Halo," ucap Harry dengan suara tenang. "Maaf." Suara di seberang terdengar pelan. "Apa kabar?" "Baik." "Ada perlu apa, Put?" "Aku cuma mau tahu kabar kamu. Aku dengar kamu sekarang punya usaha sendiri." "Selamat, ya." "Terima kasih." "Mas, kamu masih tinggal di rumah ibu, ya?" "Iya. Tapi sekarang sudah ada rumah produksi sendiri di belakang." "Kenapa?" "Enggak, cuma nanya aja." Harry diam. Ia tahu percakapan ini tidak datang tanpa alasan. Ada sesuatu yang disembunyikan dalam nada suara Putri. "Kalau cuma itu, aku lagi sibuk. Nanti kita lanjut kalau ada hal penting." "Mas, kamu nggak marah sama aku, kan?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Harry menatap ember berisi tempe yang belum dibungkus. "Aku udah nggak ada waktu buat marah, Put. Yang ada cuma waktu buat kerja." Harry menutup telepon. Ia tahu, masa lalu tidak perlu diulang. Tapi ia juga tahu, dunia kadang berputar lebih cepat dari yang kita sangka. Hari demi hari, usaha Harry berkembang. Ia mulai menerima pesanan dari luar kota. Tempe produksinya kini diberi label dan dikemas rapi. Ia menggandeng distributor lokal untuk memasukkan produknya ke beberapa minimarket. Bahkan, ada satu koperasi yang tertarik menjadi mitra resminya. Dalam sebuah pameran produk UMKM di balai kota, Harry mendapat kesempatan membuka booth sendiri. Ia menata dengan rapi tempe dalam kemasan vakum, brosur usaha, dan banner besar bertuliskan, "Tempe Harry Jaya dari hati, untuk rakyat." Hari pertama pameran, pengunjung ramai. Banyak yang mencicipi, banyak pula yang memesan langsung. Harry kewalahan namun bahagia. Di antara kerumunan, ada sepasang mata yang memerhatikannya dari jauh. Putri. Ia berdiri di sudut aula, mengenakan blus putih dan celana kain abu-abu. Wajahnya terlihat lelah, matanya sayu. Ia tidak mendekat, hanya memandangi Harry dari kejauhan. Harry berpura-pura tidak melihat. Ia sibuk melayani pembeli, tersenyum pada setiap pengunjung, menawarkan potongan kecil tempe goreng yang ia bawa dari rumah. Beberapa saat kemudian, Putri mendekat. Ia berdiri di depan meja Harry, memandangi deretan produk yang tertata. "Kamu benar-benar berhasil, ya?" Harry menatapnya sebentar, lalu mengangguk. "Masih belajar?" "Boleh aku beli?" "Silakan. Tapi bukan gratis ya. Tempeku udah nggak disponsori rasa kasihan." Putri tertawa kecil, pahit. Ia membeli 2 bungkus tempe dan berlalu tanpa banyak bicara. Harry melihat punggungnya menjauh, dan dalam hatinya ada perasaan lega. Bukan karena dendam terbalas, tapi karena ia tahu dirinya sudah melampaui titik terendah dan bangkit. Sore itu, ia pulang dengan hati penuh semangat. Ibunya sudah menyiapkan teh manis dan gorengan. "Ibu tadi lihat kamu di TV, Le. Katanya kamu tampil di acara pameran kota. Bangga banget ibu sama kamu." Harry tersenyum. "Semua berkat doa ibu. Tanpa ibu, aku nggak bisa begini." Hari demi hari, Harry semakin tumbuh. Ia menyewa lahan untuk memperluas rumah produksinya, mempekerjakan lebih banyak orang dari kampung sekitar, dan membuat program pelatihan untuk ibu rumah tangga agar bisa ikut memproduksi tempe dari rumah masing-masing. Kini, tempe Harry Jaya bukan sekadar usaha, tapi gerakan pemberdayaan. Ia diundang oleh Dinas Perdagangan, bahkan sempat diwawancarai oleh media nasional. Namun, Harry tidak pernah melupakan awal mula segalanya. Ia menyimpan sepasang sepatu bolong di rak kamarnya. Sepatu yang dulu dicemooh Bu Ratna, kini menjadi pengingat bahwa hinaan bisa menjadi cambuk kesuksesan. Dan Putri, kini hanya bagian dari masa lalu yang tak perlu dihapus, tapi cukup dikenang sebagai pelajaran.
perjalanan Harry belum selesai. Tapi kini ia tahu, setiap langkahnya lebih mantap. Dan langit yang dulu mendung, kini lebih sering cerah. Ia bukan hanya seorang pembuat tempe. Ia adalah pria yang pernah diremehkan, lalu bangkit dengan diam-diam. Dan akhirnya, dunia mendengarnya. Malam itu Harry duduk di beranda rumahnya, ditemani segelas kopi hitam dan suara jangkrik yang bersahutan di kejauhan. Ia baru saja menyelesaikan rapat dengan koperasi mitra barunya, dan malam ini adalah waktu luang yang jarang ia nikmati. Ia melamun sejenak, mengenang perjuangan panjang yang telah ia lewati. Namun pikirannya segera terganggu oleh suara notifikasi dari ponsel. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Isinya singkat, "Mas, boleh kita ketemu? Aku butuh bantuanmu." Harry menatap layar ponselnya beberapa detik, lalu mengetik, "Siapa ini?" Balasan datang cepat, "Putri." Sejenak Harry menimbang, lalu memutuskan untuk tidak membalas. Ia tahu Putri punya banyak alasan untuk kembali, tapi ia juga tahu dirinya tak punya alasan lagi untuk membuka pintu yang sudah ia tutup rapat. Namun 2 hari kemudian, takdir membuat mereka bertemu kembali secara langsung. Harry tengah menghadiri undangan dari Dinas Koperasi untuk memberikan pelatihan kepada para pelaku usaha kecil. Aula sudah dipenuhi peserta ketika ia naik ke podium, dan tepat di barisan belakang, ia melihat wajah yang tak asing. Putri. Ia tampak lebih kurus, wajahnya tidak bersinar seperti dulu, dan matanya tampak menyimpan beban yang berat. Harry tetap melanjutkan materinya dengan percaya diri, menjelaskan proses produksi tempe, manajemen stok, dan pemasaran digital. Ia menyapa peserta dengan ramah, tak sekalipun matanya kembali menatap Putri secara langsung. Usai acara, Putri memberanikan diri menghampiri. "Mas Harry, maaf aku datang tanpa pemberitahuan." "Nggak apa-apa," jawab Harry singkat, "kamu sehat?" "Sehat, kalau bisa dibilang begitu." Harry menunggu, dan akhirnya Putri menghela napas panjang. "Aku udah cerai sama suami keduaku, Mas. Ternyata, dia jauh lebih buruk. Aku sekarang tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Nggak ada pekerjaan tetap. Aku nyari kamu karena aku nggak punya siapa-siapa lagi." Harry mengangguk perlahan. Ia tidak terkejut. Kadang hidup mengajarkan seseorang lewat jalan yang paling keras. "Kamu mau bantu aku, Mas? Aku pengen kerja. Nggak minta dikasihani. Aku siap mulai dari bawah." Sejenak Harry terdiam. Hatinya campur aduk. Dendam yang dulu sempat membara, kini justru redup menjadi empati. Tapi Harry bukan lagi pria yang bisa dipermainkan oleh perasaan. "Aku bisa bantu kamu ikut pelatihan produksi, sama seperti ibu-ibu lain. Tapi jangan minta lebih. Di tempat usahaku, semua orang mulai dari nol. Nggak ada mantan istri, nggak ada saudara. Yang ada cuma kerja keras." Putri mengangguk cepat, nyaris menangis. "Aku siap. Terima kasih, Mas." Harry tak menjawab. Ia hanya mengangguk dan berjalan pergi. Ia tahu, kali ini ia harus menjaga batas. Beberapa minggu kemudian, Putri bergabung dengan pelatihan produksi. Ia diberi tugas mencuci kedelai, membersihkan ruang kerja, dan membantu pengemasan. Ia bekerja dengan serius, meski beberapa kali terduduk lemas karena lelah. Para pekerja lain awalnya terkejut, lalu perlahan menerima kehadiran Putri. Mereka tak tahu latar belakangnya, hanya mengenalnya sebagai pekerja baru yang pendiam namun rajin. Suatu hari, Harry memeriksa hasil kerja harian. Ia melihat tempe yang dibungkus Putri rapi dan sesuai standar. Ia mencatat namanya dalam daftar pekerja yang mendapat insentif mingguan. "Putri kerja bagus, Bu Lela. Boleh ditambah jam kerjanya minggu depan." "Siap, Mas. Anak itu rajin. Nggak neko-neko." Malam itu, Putri pulang dengan selembar uang tambahan di tangannya. Ia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia belum pernah merasa dihargai seperti ini sebelumnya. Namun kebangkitan Putri tidak luput dari perhatian seseorang yang sejak awal tidak menyukai Harry, Bu Ratna. Ketika kabar bahwa usaha Harry makin besar dan mulai membangun jaringan dengan UMKM luar kota sampai ke telinganya, rasa malu dan iri yang ia simpan bertahun-tahun mulai memuncak. Anak itu sekarang songong. Udah punya usaha,
Dikira bisa ngatur semua orang, keluhnya pada tetangga. Ia pun datang ke rumah kontrakan Putri dengan alasan ingin menjenguk. Namun yang ia bawa bukan perhatian, melainkan serangan kata-kata. Kamu itu ya, bikin malu keluarga. Dulu kamu ninggalin dia karena miskin, sekarang kamu kerja buat dia? Nggak punya harga diri. Putri hanya diam. Ia tak bisa membantah. Matanya memerah, tapi ia tahu bahwa membalas tidak akan mengubah apapun. Mending kamu balik ke rumah, biar ibu cariin jodoh yang pantas. Bu, cukup. Ucap Putri pelan. Aku mau hidup tenang. Aku nggak mau lagi hidup dari gengsi. Aku cuma mau kerja dan bisa makan dari hasilku sendiri. Bu Ratna terdiam, marah. Tapi kali ini, ia tahu kata-katanya tidak punya kekuatan lagi. Hari-hari berlalu, dan Harry terus memperluas jaringan. Ia menggandeng lembaga pembiayaan mikro, membuka pelatihan daring untuk desa-desa lain, dan mendapatkan penghargaan dari gubernur sebagai pelaku UMKM inspiratif. Suatu malam, saat hendak pulang dari pertemuan dinas, Harry melewati sebuah warung kecil yang menjual tempe goreng dengan banner bertuliskan, "Tempe goreng Putri, asli dari tempe Harry Jaya." Ia tersenyum. Perjalanannya memang belum usai. Tapi ia tahu, kini ia tidak hanya bangkit untuk membalas. Ia bangkit untuk memberi jalan. Pagi itu, langit sedikit mendung. Harry berangkat lebih awal dari biasanya karena ada pertemuan penting dengan salah satu investor lokal yang tertarik bekerja sama dengan usaha tempenya. Dalam perjalanan, ia sempat mampir ke warung milik Putri yang kini mulai dikenal warga sekitar sebagai tempat tempe goreng ternak di lingkungan itu. Putri menyambutnya dengan senyum, meskipun Harry hanya menatap sekilas dan memesan 2 bungkus tempe untuk dibawa ke kantor. Mereka tak banyak bicara. Namun dari gerak-geriknya, terlihat bahwa Putri mulai membangun kepercayaan dirinya kembali. Pertemuan dengan investor berjalan sukses. Harry menyampaikan visinya tentang pengembangan pabrik produksi tempe skala menengah di kawasan industri kecil desa sebelah. Presentasinya rapi, data keuangannya solid, dan ia menyertakan testimoni para mitra yang telah bekerja sama dengannya. Pak Harry, kami tertarik untuk membiayai proyek ini dengan skema bagi hasil, ucap Pak Rendra, si investor. Tapi kami ingin lihat sistem kerja dan operasional langsung. Bisa dijalankan? Bisa, Pak. Kami akan siapkan kunjungan minggu depan, jawab Harry tegas. Hari-hari berikutnya dihabiskan Harry dengan merapikan gudang, meninjau proses produksi, dan menyusun ulang sop agar terlihat lebih profesional. Ia juga meminta bantuan salah satu rekan UMKM untuk membuat profil usaha dalam bentuk video dokumenter singkat. Sementara itu, Putri bekerja lebih keras dari biasanya. Ia tidak hanya berjualan di warung, tapi juga mulai menerima pesanan untuk acara keluarga dan kantoran. Bahkan beberapa ibu rumah tangga mulai menitipkan jajanan mereka di warung kecilnya. Satu malam, ketika Harry sedang lembur di ruang kerjanya, ia menerima pesan dari Putri. "Mas, terima kasih sudah kasih aku kesempatan. Aku nggak tahu harus balas apa." Harry membaca pesan itu lama, lalu menaruh ponselnya tanpa membalas. Ia tahu, kebaikan yang ia berikan bukan untuk mendapat ucapan terima kasih. Tapi karena ia tidak ingin mengulangi perlakuan yang pernah ia terima. Namun hubungan antara Putri dan ibunya, Bu Ratna, belum membaik. Bu Ratna kini hidup dalam kekesalan dan kesepian. Tetangga tak lagi segan membicarakan bagaimana anak yang dulu dibanggakannya justru menjadi contoh bahwa harga diri tanpa akhlak hanyalah ilusi. Suatu pagi, Putri memberanikan diri datang ke rumah ibunya. "Ibu sehat?" Bu Ratna hanya menjawab singkat. "Sehat. Aku cuma mau bilang, kalau ibu butuh apa-apa, kabari aku. Aku sekarang kerja, bisa sedikit bantu." Bu Ratna menoleh, menatap Putri lama, tapi tak berkata apa-apa. Hari itu, Putri pulang dengan hati tenang. Ia tahu, tak semua luka bisa disembuhkan segera. Tapi ia telah mencoba. Sementara itu, rencana ekspansi usaha Harry berjalan lancar. Ia membuka cabang kecil di kota tetangga dan mempekerjakan beberapa pemuda desa yang dulunya pengangguran. Nama, Tempe Harry Jaya, mulai dikenal lebih luas. Bahkan salah satu stasiun televisi lokal datang untuk meliput kisah inspiratifnya. Dalam wawancara itu, Harry ditanya apa yang membuatnya bertahan. "Dulu saya diremehkan.
dipandang sebelah mata. Tapi saya percaya, selama kita jujur dan bekerja keras, hidup akan membayar lunas, jawabnya mantap. Rekaman itu viral. Banyak orang tersentuh. Beberapa orang yang dulu menjauh, kini mulai mendekat kembali. Tapi Harry tidak lupa. Ia tetap selektif, tetap menjaga lingkaran orang-orang yang memang setia sejak awal. Dan di satu titik, tanpa mereka sadari, Harry dan Putri mulai menemukan keseimbangan. Bukan sebagai suami istri, tapi sebagai dua orang yang belajar dari masa lalu dan kini berjalan di jalur masing-masing dengan kepala tegak dan hati yang jauh lebih kuat. Beberapa bulan setelah ekspansi usahanya ke kota tetangga, Harry makin sibuk. Gudang utama di desanya kini telah beralih fungsi menjadi pusat pelatihan terpadu. Di sana, para pemuda dan ibu rumah tangga dari berbagai wilayah datang bergiliran untuk belajar cara membuat tempe, mengelola keuangan usaha kecil, hingga memasarkan produk secara daring. Harry mendirikan program itu bukan semata karena bisnis, tetapi karena ia tahu rasa sakitnya saat diremehkan, saat tak ada yang percaya. Pada suatu sore, ketika hujan deras mengguyur desa, Harry duduk di ruang rapat kecil bersama dua orang staf kepercayaannya, Lina dan Pak Gino. Mereka tengah membahas peluang ekspor tempe ke Singapura melalui salah satu jaringan diaspora Indonesia. Kita butuh standar higienitas dan sertifikasi halal resmi kalau mau masuk pasar luar negeri, ucap Lina sambil mencatat poin-poin penting. Saya sudah kontak LPPOM MUI, mereka bersedia datang minggu depan untuk survei, timpal Pak Gino. Harry mengangguk. Bagus. Saya juga mau mulai siapkan fasilitas pendingin untuk distribusi. Kalau bisa, kita mulai pilot project bulan depan. Diskusi itu berlangsung hingga petang. Di luar, hujan mulai reda, menyisakan udara dingin yang menembus jendela kaca. Harry melirik keluar, melihat bayangan seseorang berdiri di depan pagar. Itu Putri. Ia mengenakan jas hujan lusuh, menenteng payung lipat dan kantong kresek yang tampaknya berisi makanan. Harry membuka pintu dan menghampirinya. Mas, aku nggak ganggu kan? Aku bawa lauk buat karyawan malam ini. Sisa gorengan dari warung. Mungkin bisa dimakan bareng. Harry menatapnya sejenak. Masuk aja. Di dapur belakang, Harry memanggil beberapa staf yang masih lembur. Mereka duduk di lantai beralas tikar, makan tempe goreng buatan Putri sambil bercengkerama. Putri duduk agak menjauh, tapi terlihat tenang. Salah satu staf, Fajar, berseloroh, Mas Harry, ibu ini enak banget gorengannya. Jangan-jangan tempenya dikasih rahasia dapur khusus. Semua tertawa. Putri hanya tersenyum. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Harry dan Putri duduk bersama tanpa beban masa lalu. Mereka tak bicara banyak, hanya sesekali saling menatap dan mengangguk. Esok harinya, kesibukan kembali menyita hari-hari Harry. Ia diundang untuk berbicara dalam seminar kewirausahaan di kampus ternama di Surabaya. Dalam perjalanannya ke sana, ia membuka email dari seorang alumni kampus luar negeri yang tertarik menjadi investor. Harry, saya tertarik kerja sama ekspor tempe. Kita bisa bangun pabrik mini di Batam untuk pasar Singapura dan Malaysia. Harry terdiam, lalu membalas singkat, mari diskusikan lebih lanjut. Sementara itu, Putri terus mengembangkan warungnya. Ia mulai belajar membuat media sosial sederhana untuk promosi, mengunggah foto-foto dagangannya, bahkan merekrut satu anak muda setempat sebagai pembantu di warung. Bisnis kecilnya tumbuh perlahan, tapi pasti. Pada suatu malam, Putri mendapat kunjungan yang tak ia harapkan. Bu Ratna datang, kali ini tidak dengan amarah, tapi dengan wajah lelah dan suara lirih. Put, ibu sakit. Udah nggak kuat kerja di rumah makan. Punggung sering sakit. Putri menatap ibunya, lalu menyiapkan teh hangat. Mereka duduk diam beberapa saat. Ibu bisa tinggal di sini, kalau mau. Tapi tempatnya kecil. Nggak mewah. Bu Ratna meneteskan air mata. Ibu udah cukup malu sama hidup. Nggak perlu kemewahan lagi. Cuma pengen ditemani. Putri mengangguk. Meskipun luka lama belum sepenuhnya sembuh, ia tak tega membiarkan ibunya sendiri. Hari-hari berikutnya, Putri merawat ibunya, mengurus warung, dan sesekali masih membantu tim Harry saat pelatihan besar. Ia tidak pernah lagi menuntut perhatian atau berharap lebih dari Harry. Ia tahu tempatnya.
Harry memperhatikan perubahan itu. Dalam diam, ia kagum akan kegigihan putri. Namun ia tetap menjaga jarak. Ia tidak ingin terjerat oleh simpati semata. Ia ingin yakin bahwa setiap hubungan yang ia bangun kini adalah murni dari niat dan karakter, bukan nostalgia atau rasa kasihan. Suatu hari, Harry menerima undangan dari Kementerian Koperasi untuk mengikuti pameran produk unggulan di Jakarta. Ia membawa timnya, dan mereka memamerkan berbagai produk turunan tempe, tempe chips, tempe bacem vakum, hingga tempe saus tiram kemasan. Salah satu pengunjung bertanya, "Pak Harry, bagaimana Anda bisa memulai semua ini? Dari mana inspirasi Anda?" Harry menjawab dengan kalimat sederhana, "Saya memulai dari bawah, bukan karena saya hebat, tapi karena saya nggak punya pilihan selain bangkit." Jawaban itu kembali memikat hati banyak orang. Namun yang paling menggetarkan hati Harry adalah ketika seorang pemuda menghampirinya di akhir pameran. "Pat, saya dulu putus sekolah. Sekarang saya kerja di cabang Bapak. Saya bisa bantu keluarga, dan adik saya bisa lanjut kuliah. Terima kasih ya, Pak." Harry menepuk bahunya pelan. Untuk momen-momen seperti inilah ia hidup kini, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk memberi arti. Udara Jakarta yang panas dan penuh polusi tidak menyurutkan semangat Harry yang berdiri di tengah keramaian pameran industri kreatif nasional. Booth-nya dipadati pengunjung. Di sebelahnya, Lina sibuk menjelaskan proses produksi tempe fermentasi alami yang kini sudah menggunakan standar internasional. Harry hanya berdiri dan sesekali tersenyum sambil menyapa para pengunjung. Salah satu tamu yang mendatangi booth-nya adalah seorang pria berkemeja putih dengan lencana kementerian. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Indra, seorang direktur di Kementerian Perdagangan. Ia tertarik dengan potensi ekspor tempe Harry ke negara-negara ASEAN. "Kami sedang menjajaki peluang pasar tempe ke Thailand dan Filipina. Produk Bapak unik, kemasannya rapi, dan cita rasanya terjaga. Saya akan bantu fasilitasi pertemuan dengan beberapa buyer." Pertemuan itu berujung pada diskusi intensif selama 3 minggu ke depan. Harry bolak-balik dari Surabaya ke Jakarta, bahkan sempat melakukan kunjungan ke Batam untuk melihat lokasi pabrik yang diusulkan. Mimpi ekspor yang dulu hanya percakapan kecil dalam ruang sempit, kini tumbuh menjadi realita yang menggema. Namun di tengah euforia, kehidupan pribadi Harry tetap menjadi ruang sunyi. Ia pulang ke rumah yang besar, namun sepi. Tak ada suara anak kecil, tak ada pelukan hangat dari seorang istri. Yang ada hanyalah agenda-agenda penting dan target produksi yang terus bertambah. Suatu malam, Harry menerima pesan dari putri. Pesan singkat itu hanya berbunyi, "Bu Ratna masuk rumah sakit. Paru-parunya melemah. Kalau Mas sempat, datang ya." Harry menunda jadwal pertemuan pentingnya dan langsung menuju rumah sakit daerah. Di ruang perawatan kelas 2, ia melihat Bu Ratna yang terbaring dengan selang oksigen. Putri duduk di sampingnya, menggenggam tangan ibunya dengan wajah lelah. Saat Harry masuk, Putri hanya menoleh sekilas, lalu kembali menunduk. Harry duduk di sisi tempat tidur. "Bu, saya di sini. Nggak usah banyak bicara dulu ya. Yang penting istirahat." Bu Ratna membuka matanya pelan. Tangannya lemah, tapi sempat meraba lengan Harry. Mata yang dulu penuh sinis, kini hanya menyisakan keteduhan dan rasa bersalah. "Hei, maafkan ibu." Harry menggenggam tangan itu. "Nggak usah mikir masa lalu, Bu. Yang penting sekarang sehat." Beberapa hari kemudian, Bu Ratna meninggal dunia dalam tidur. Pemakamannya sederhana. Beberapa tetangga datang membantu. Harry turut memikul keranda bersama 2 saudara jauh Bu Ratna. Usai pemakaman, Harry dan Putri duduk di serambi rumah warung kecil itu. Mereka tak banyak bicara. Hanya diam dan mendengarkan desir angin sore. "Mas, makasih udah datang," ucap Putri lirih. "Ibu tetap ibu. Nggak ada alasan buat saya nggak datang." Putri menarik napas panjang. "Aku dulu salah. Terlalu dengerin ibu. Terlalu menekan Mas. Aku pikir, kalau punya suami mapan, hidupku jadi sempurna. Tapi ternyata, bukan tentang mapan atau miskin. Tapi siapa yang benar-benar mau berjuang bareng?" Harry tak menjawab. Ia hanya menatap langit yang perlahan berubah jingga. Ada luka lama yang kembali menganga, tapi ia tak ingin memelihara sakitnya.
Sudah terlalu lama hidupnya dikendalikan oleh kenangan buruk. Hari-hari kembali berlalu. Harry semakin sibuk dengan urusan distribusi ekspor, membuka cabang baru di Semarang, dan menyiapkan franchise system untuk pelaku usaha kecil. Sementara Putri terus membesarkan warungnya, kini berganti nama menjadi Warung Bundo Tempe, sebagai bentuk penghormatan pada mendiang ibunya. Suatu hari, sebuah undangan datang kepada Harry. Sekolah dasar tempat ia dulu pernah belajar ingin mengundangnya sebagai alumni sukses untuk memberikan motivasi. Harry menyanggupi. Ia berdiri di depan puluhan anak-anak kecil, membagikan cerita masa kecilnya yang pahit, hingga bagaimana tempe menyelamatkan hidupnya. Saya dulu dianggap enggak berguna, bahkan oleh orang yang saya cintai. Tapi saya belajar, bukan mereka yang menentukan saya siapa, tapi usaha saya sendiri. Tepuk tangan bergema. Seorang guru perempuan mendekatinya usai acara. Ia berkata pelan, "Pak Harry, banyak anak di sini yang orang tuanya masih suka meremehkan. Terima kasih sudah memberi harapan." Harry pulang malam itu dengan hati campur aduk. Di beranda rumahnya, ia menemukan bungkusan makanan. Di dalamnya ada sepucuk surat kecil bertuliskan tangan. "Mas, ini tempe bacem baru resepku. Kalau enak, boleh ya nanti aku kirim buat acara pelatihan lagi." Di bawahnya tertulis, "Putri." Harry mencicipinya pelan. Rasanya hangat. Tidak sekadar lezat, tapi mengandung sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan. Mungkin maaf, mungkin kenangan, mungkin harapan. Malam itu, Harry duduk lama di beranda. Ia tahu, babak hidupnya belum selesai. Tapi kali ini, ia yang pegang kendali. Pagi di Surabaya kembali bergeliat, jalanan mulai dipadati kendaraan dan aktivitas pasar yang semakin riuh. Harry duduk di ruang kerja barunya, sebuah kantor pusat yang dibangun dari hasil jerih payahnya selama bertahun-tahun. Dindingnya dipenuhi piagam penghargaan, sertifikat halal internasional, dan foto-foto ekspor perdana ke luar negeri. Di sudut meja, sebuah foto lamanya bersama Putri terselip di antara tumpukan laporan keuangan. Harry menatap foto itu lama. Banyak hal yang telah berlalu, namun beberapa luka tetap membekas. Ia tidak membenci, namun juga tidak bisa melupakan begitu saja. Pintu diketuk pelan. Lina masuk sambil membawa berkas. "Pak Harry, ini laporan final kerjasama dengan Koperasi Petani Tempe di Kediri. Dan ini undangan dari Universitas di Malang, Bapak diminta jadi pembicara dalam seminar kewirausahaan minggu depan." Harry menerima berkas itu, membacanya sekilas, lalu mengangguk. "Siapkan semua, Lina. Dan tolong kontak koperasi di Jombang juga, saya ingin bantu mereka dengan mesin produksi baru." Lina mencatat cepat, lalu keluar. Harry kembali menatap ruangannya. Ia tersenyum kecil. Dulu, ia hanya seorang lelaki yang dianggap tak berguna oleh mertua dan istri sendiri. Kini, ia menjadi tokoh penting dalam pemberdayaan ekonomi rakyat kecil. Namun, hidup tak selalu tentang bisnis. Suatu sore, Putri datang ke kantor Harry. Ia mengenakan pakaian sederhana dan membawa beberapa contoh produk tempe dari warungnya. "Mas, aku dengar dari tetangga kalau koperasi ibu-ibu di kampung butuh pelatihan produksi. Boleh nggak aku ikut program pelatihan dari tim Mas? Aku ingin bantu mereka." Harry mengangguk. "Tentu. Aku akan kirim tim pelatih ke sana. Kalau mau, kamu bisa jadi penghubung antar warga dan koperasi." Putri tersenyum malu. "Makasih, Mas. Aku nggak minta banyak. Cuma ingin ngebuktiin kalau aku juga bisa bermanfaat." "Aku tahu kamu bisa. Dari dulu aku tahu, cuma kamu terlalu sibuk dengerin orang lain, bukan suara hatimu sendiri." Putri menunduk. Mereka terdiam cukup lama, hingga suara azan maghrib memecah keheningan. Beberapa minggu kemudian, proyek pelatihan tempe digelar di balai desa. Putri aktif memimpin kelas, membagikan resep, dan menunjukkan teknik pengemasan. Para ibu rumah tangga antusias, dan media lokal mulai meliput program ini sebagai gerakan ekonomi rakyat berbasis pangan lokal. Salah satu wartawan menulis artikel tentang kisah Harry yang dulu diremehkan, kini justru menjadi tulang punggung kemajuan daerah. Artikel itu viral. Banyak media nasional datang ingin mewawancarainya. Namun Harry tak mau larut dalam sorotan. Ia tetap turun ke lapangan, tetap menyapa buruhnya,
dan tetap menulis ide-ide barunya dalam buku catatan kecil yang ia bawa kemana-mana. Suatu hari, ia menerima undangan dari salah satu stasiun televisi nasional untuk hadir dalam acara Bincang Inspirasi. Awalnya ia ragu, tapi setelah berpikir panjang, ia menerima. Di siaran langsung itu, Harry tampil mengenakan batik sederhana. Ia bercerita tentang masa lalunya, tentang betapa sakitnya diremehkan, diceraikan, dan ditinggalkan dalam kondisi tanpa daya. Tapi ia juga menceritakan bagaimana tempe mengubah hidupnya. Tempe itu sederhana, murah, tapi bergizi. Seperti hidup. Mungkin kita terlihat kecil dan gak berharga. Tapi kalau diolah dengan benar, kita bisa jadi sumber kekuatan besar. Host acara itu menangis. Penonton terdiam. Dan ribuan komentar pujian membanjiri media sosial stasiun itu. Setelah acara itu, Putri mengirim pesan. Mas Harry, aku nonton acaranya. Terima kasih sudah nggak pernah menyebut nama kami dengan kebencian. Padahal, kalau Mas mau, Mas bisa hancurkan harga diri kami di depan jutaan orang. Tapi Mas memilih jalan yang lebih baik. Harry membalas singkat. Dendam nggak akan buat hidupku lebih baik. Tapi kalau aku bisa jadi alasan orang lain berubah, itu cukup. Hari berganti. Usaha Harry berkembang semakin besar. Ia membuka cabang di Kalimantan, lalu Sulawesi. Ia menggandeng koperasi, memberdayakan anak muda desa, dan membentuk komunitas pejuang tempe Nusantara. Dalam sebuah perayaan Hari UMKM Nasional, Harry menerima penghargaan dari Presiden langsung. Ia berdiri di podium megah, mengenakan jas sederhana. Dalam pidatonya, ia berkata, "Saya berdiri di sini bukan karena saya hebat, tapi karena saya pernah dianggap tidak berharga. Dan saya ingin semua yang merasa kecil tahu bahwa kita bisa jadi besar asal kita percaya pada diri kita sendiri." Tepuk tangan bergemuruh. Kamera menyorot wajah Harry yang tenang. Di barisan tamu, Putri duduk mengenakan kebaya sederhana, menatap Harry dengan mata berkaca-kaca. Saat acara usai, Harry turun dari podium. Ia berjalan melewati para pejabat, awak media, hingga akhirnya berhenti di depan Putri. Mereka bertatapan. Tak ada kata, hanya senyum. Dan mungkin, seutas pengampunan.